Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya semuanya ya. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, guru absen, Rara, ada Safa, Nadia, Alif, Cahya Kinanti, Esa, kemudian ada Izas, ada Fandi. Untuk selanjutnya anak-anak, untuk memulai pembelajaran hari ini, Bu Guru ingin salah satu dari kalian memimpin doa. Memimpin berdoa dulu. Teman-teman, kita belajar kali ini sebaiknya kita lebih dahulu berdoa selesai. Oke, terima kasih Asyad ya. Anak-anak, untuk hari ini kemarin kalian sudah belajar tentang organ peredaran darah ya. Masih ingat apa saja organ peredaran darah itu? Satu. Nah, hari ini nanti kalian akan masuk ke materi selanjutnya. Untuk yang pertama, kita masuk ke pembelajaran tematik kelas 5, tema 4, subtema 2 di pembelajaran 1. Isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Kemudian melisankan pantun hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi. Membaca pantun melalui PowerPoint. Ya, siswa dapat menganalisis makna dan amanat pantun dengan benar. Nah, ini ketujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak. Lalu, apa yang harus kita pelajari? Yaitu ada pantun dan ada gangguan peredaran darah manusia. Sekarang, perhatikan pantun di bawah ini. Coba yuk dibaca dulu. Siang-siang makan buah jambu saat dimakan berat dengan panah merah Iya, sama jawablah pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, di manakah letak isi pantunnya? 3 dan 4. Ya, 3 dan 4. Baris ketiga dan baris keempat. Kemudian ada lagi, apa isi pantun tersebut? Karena merasa ragu. merasa ragu pentingnya menjaga peredaran darah kita. Oke, nah sekarang pertanyaan yang ketiga. Hal apa yang ingin disampaikan kepada kita pada pantun tersebut? Menjaga peredaran darah kita. Oh ya, pentingnya menjaga peredaran darah kita. Oke, pintar sekali. Nah, hal yang ingin disampaikan ini dinamakan dengan amanat pantun. Jadi kalau sebuah pantun itu menyampaikan sesuatu tuh namanya amanat pantun. Nah, amanat pantun itu apa? Nah, kita lihat. Amanat pantun merupakan pesan yang akan disampaikan dari sebuah pantun. Nah, amanat pantun terdapat pada baris ketiga dan baris keempat, anak-anak. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak. Oh, tidak. Nah, sekarang tadi kan pantunnya tentang pentingnya menjaga kesehatan peredaran darah. Karena kita tahu ya, peredaran darah yang lancar akan menjadikan tubuh kita sehat, anak-anak. Kalau kita tidak menjaganya, akan menimbulkan berbagai penyakit atau gangguan peredaran darah. Nah, sekarang yang jadi masalahnya, yang jadi pertanyaannya adalah apa kebiasaan yang bisa membuat kita terkena gangguan peredaran darah? Kita tidak sehat. Pola hidup yang tidak sehat. Ada lagi? Makan makanan yang tidak bergizi. Makan makanan yang tidak bergizi. Oke, pinter sekali. Berarti kebiasaan yang tidak baik ya anak-anak ya. Nanti kalian bisa mengetahui lebih jauh. Buku putarkan tentang gangguan peredaran darah. Nah, di sini diantaranya adalah ada jantung koroner, leukemia, kemudian hipertensi, hipotensi, anemia. Varises termasuk nggak, Bu? Varises itu ya bisa termasuk. Nah, di sini Bu Guru membagi 4 kelompok ya. Nah, 4 kelompok ini kalian diskusi. Nah, kalian sudah berdiskusi. Sekarang Bu Guru minta perwakilan dari kelompok. Coba dari kelompok pertama. Sifat leukemia, 5 jantung koroner, 6 Berarti jawabannya Rara benar atau salah? Dua. Apa yang menyebabkan kita bisa terkena gangguan peredaran darah? Coba kelompok 2. Apa yang menyebabkan kita terkena gangguan peredaran darah? Anemia disebabkan rendah kadar Hb. Hipotensi disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Bu, dari kelompok 2. Oke, terima kasih. Yuk, silakan.
Leukemia disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih memakan sel darah merah. Oh, lanjut Kebiasaan kelas. merokok. Kebiasaan merokok. Jarang olahraga, gangguan Oke. Canduan alkohol. Kecanduan alkohol. Iya. Tuliskan kesimpulanmu. Coba Bu Guru minta kelompok 3. Gangguan peredaran darah pada manusia antara lain anemia, hipotensi, hipertensi, leukemia, jantung koroner, stroke, hal-hal yang dapat menyebabkan terkena gangguan peredaran darah dikarenakan pola makan yang tidak sehat, kurangnya olahraga. Cara mengatasinya yaitu menjaga pola makan, makan makanan bergizi, olahraga teratur, jangan merokok dan minum alkohol, dan jangan sembarangan minum obat-obatan. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Wah, dia berarti kelompok 3 menguraikan dari gangguannya dulu, yang menyebabkan apa, baru cara mengatasi. Nah, kalau kelompok lain bagaimana ini? Ayo, kelompok lain. Apakah ada punya pendapat lain? Bagus, tadi yang disampaikan Nadia ini sudah lengkap anak-anak, sudah lengkap ya. Kita simpulkan bersama apa saja sih gangguan peredaran darah itu. Kita lihat, yang pertama, lihat sini. Stroke itu adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak kita atau berkurang akibat adanya penyumbatan. Ya, jadi yang tadinya itu bisa mengalir, tiba-tiba tersumbat. Kemudian ada anemia, kondisi karena rendahnya kadar hemoglobin dari darah. Nah, di sini gangguan peredaran darah. Siapa yang mau bertanya ini? Mungkin ada yang tidak tahu. Aku, Bu. Ya, apa? Apa itu hemoglobin? Oh iya, apa itu hemoglobin? Pintar sekali. Hemoglobin itu adalah sel darah merah. Jadi di darah kita itu ada 2, sel darah merah dan sel darah putih. Sel darah putih berfungsi untuk menyerang virus sama bakteri. Nah, kalau sel darah merah berfungsi mengangkut oksigen. Gitu. Tadi ada yang bertanya, Bu, varises itu apa? Nah, gangguan pembuluh darah vena yang paling sering terjadi. Jadi itu gangguan pembuluh darah vena. Kalau yang jantung koroner adalah pembuluh darah arteri. Kalau yang varises itu pembuluh darah vena. Jadi terlihat di kaki, biasanya ada di kaki, ada di tungkai. Sekarang penyebabnya apa? Nah, di sini Bu Guru simpulkan penyebabnya dari gangguan peredaran darah itu bisa satu, tidak peredaran darahnya tidak lancar, mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak. Ya, di sini nanti menimbulkan kolesterol. Nah, di sini mungkin ada lagi, ada yang bisa menambahkan penyebabnya? Oh iya, faktor keturunan. Apakah ada penyakit gangguan peredaran darah yang faktor keturunan? Ya, talasemia. Ya, talasemia. Kalau talasemia itu ya ini karena menyebabkan sel darah merahnya itu tidak berfungsi secara baik, jadi akan mengalami anemia terus menerus sehingga harus ditransfusi darah. Nah, ini penyebabnya. Sampai sini sudah paham? Kalian nanti mengerjakan evaluasi pembelajaran yang ada di Google Form, dibaca dengan secara baik dulu. Nah, di sini di evaluasi pembelajaran apa saja yang tadi kita sudah pelajari? Atau amanat atau merupakan Ya, terus yang kedua, yang ketiga, hipotensi dan jantung koroner. Oke, nah ini tentang materi pada hari ini. Gimana perasaannya? Senang. Ada yang bingung? Tidak. Sudah paham ya anak-anak ya? Oke, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Untuk hari ini sebelum menutup pembelajaran coba ditutup dulu dengan berdoa. Ini mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Safin, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Selamat belajar dan tetap ceria. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.